Ya, kembali di dialog kita di Lansak pemirsa, si Malakama belajar daring. Masih ada Ibu Nifa Roshidi di Zoom. Saya kembali dulu ke Kak Seto. Kak Seto, kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Uni, ini memang masih banyak kekurangan yang dihadapi. Belum lagi kebijakannya yang kok kayaknya berubah-berubah dan bebannya juga 2 kali lipat juga kepada guru, dan akhirnya saat guru susah menyampaikan atau tidak maksimal, yang menjadi korbannya juga anak didik di rumah, orang tuanya juga stres. Nah, betul. Kak Seto juga sangat berpengalaman dengan homeschooling. Nah, apa yang bisa mungkin diadaptasi atau mungkin sudah banyak yang mengadaptasinya, dan sekolah-sekolah ini mungkin juga harus switch cara mungkin ya di saat kurikulum kan tidak digeber 100% lagi seperti kemarin. Apa yang harus bisa di Iya, memang pengalaman kami dalam mengembangkan sistem homeschooling, dan sekarang sudah ada asosiasinya, namanya ASAHPENA, Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, itu menyimpulkan bahwa belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Belajar yang menyenangkan. Belajar yang menggembirakan. Anak belajar bahasa. Anak di Jepang pintar bahasa Jepang, di Inggris pintar bahasa Inggris, di Jawa pintar bahasa Jawa, ya mengajar bahasa dengan pelukan, senyuman, kan tidak ada dibentak-bentak kan. Nah, sekarang ini kalau suasana belajarnya penuh dengan ketegangan, stres dan sebagainya, kontraproduktif, artinya justru gagal semua. Maka sekarang yang paling penting, anak jangan kehilangan semangat belajarnya. Dan belajar itu luas kan, bukan sekedar terpacu pada kognitif atau akademik belajar. Tapi ada afektif juga di dalam situ sebenarnya. Belajar penuh kepedulian, belajar kreatif. Nah, kreativitas sering kurang dikembangkan selama ini. Justru bagaimana kreatif menyiasati situasi pandemi sesuai dengan tantangan di daerah masing-masing. Itu bisa menjadi bagian pembelajaran. Tapi ini kan artinya yang harus merubah pola pikirnya tidak hanya dari pihak sekolah yang adalah itu pengajar dan guru, tapi juga orang tua sudah bisa menerima tidak bahwa ternyata anak-anaknya di saat masa pandemi sekarang ini, sekolah ini tidak lagi mengejar ranking, harus dapat nilai 100 begitu. Nah, apakah pemikiran ini sudah sampai juga nih ke orang tua, sudah masuk ke tahap seperti itu, jadi sudah mulai bisa menerima ini new normal, semuanya serba baru, bahkan sampai ke sistem pembelajaran. Iya, kalau perlu Mas Menteri Pendidikan menyampaikan ini semua. Tadi Ibu Uni juga mengatakan. Jadi nggak hanya gurunya aja yang di-push begitu ya Kak Seto ya. Ibu Uni sudah menyampaikan kalau sampai ada yang naik kelas, itu sangat tidak adil. Kalau perlu semua anak naik kelas. Sehingga anak tenang, orang tua juga tenang. Tapi sekarang ya itu memelihara semangat belajar, anak jangan sampai hilang. Dia belajar, mau belajar menyanyi, mau belajar menggambar, mau belajar drama, teater, silakan deh. Yang penting ada suatu motivasi yang tidak pernah hilang, yaitu senang belajar. Pada dasarnya kan semua anak senang belajar, tapi kalau dibuat begini nanti fobia terhadap belajar, fobia terhadap sekolah, dan tadi seolah putus sekolah dan sebagainya. Betul. Ditambah lagi mereka sudah tidak datang ke sekolah, tidak bertemu teman-teman, jadi suasana jadi anak sekolahannya jadi betul-betul hilang begitu ya. Dan tanpa sadar merupakan semacam kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan. Nah, mohon jangan sampai demikian. Baik. Begitu. Nah, Bu Uni, ini kalau kita juga tidak ingin terus-terusan menyalahkan dari pihak sekolah ataupun guru karena tidak mampu mendeliver dengan sempurna begitu, dengan efektif, tapi memang banyak kendala yang dihadapi ya. Kalau dari PGRI sendiri, ada tidak rekomendasi yang memang biar dua pihak ini betul-betul bisa menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini dengan efektif begitu, Ibu? Tadi kan Ibu sampaikan kebijakannya saja berubah-ubah terus begitu, yang menyulitkan guru. Pertama, ada ungkapan yang patut untuk kita renungkan bersama, bahwa kualitas pendidikan, kualitas guru itu mencerminkan kualitas kebijakannya. Itu penting saya nyatakan, ya kan? Itu yang pertama. Jadi bisa kita tafsir sendiri dan bisa sehari semalam nih cerita tentang policy seperti itu gitu. Jadi kalau kita situasi seperti ini, marilah kita melihat perspektif yang lebih luas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benahi kurikulumnya, kurikulum era pandemi. Kurikulum era pandemi itu apa? Kurikulum yang tentu saja tadi Pak Kasito mengatakan prinsip belajar menyenangkan, menciptakan suasana belajar. Itu hal yang memang dua hal yang sangat penting. Tetapi ini
Tapi ini itu harus jelas mulai dari atas sampai di daerah. Karena guru itu harus memenuhi tagihan di dalam kurikulum. Kalau enggak, guru dianggapnya tidak berprestasi. Oke, masih berdasarkan itu tapi ya Bu Uni ya selama ini? Penyederhanaan kurikulum itu harus dilaksanakan. Kemudian melihat. Jadi yang kita diskusikan ini kan ceritanya kota oriented. Kita tidak memotret sesungguhnya apa yang terjadi di daerah-daerah di mana nggak cerita tentang gadget. Cerita bagaimana guru-guru mendaki gunung, turun menemui anak-anaknya, nggak ada gadget, nggak ada jaringan gitu. Jadi macam-macam yang harus kita pikirkan itu bagaimana pola pendidikan masa pandemi agar anak-anak tadi semangat belajar, agar anak-anak yang kekurangan informasi bisa didampingi. Dan sekarang ini ada data baru yang masuk ke kami karena anak-anak lama di rumah, aspek lainnya sudah dibuka, orang tuanya ke ladang, anak-anaknya keluar berkerumun lagi. Jadi, nah ini juga persoalan. Jadi kebijakan ini harus jelas dulu dari atas ke bawah, peran masing-masing pihak gitu. Baik. Jadi kepada sesuatu yang real dan nyata. Baik, nah ini yang bisa digarisbawahi, kualitas pendidikan kita ini bercermin sekali dengan seperti apa kebijakan yang ditambah lagi kondisi yang sekarang ini ya. Kita jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda.